Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali di kuliah dasar-dasar arsitektur komputer atau DDAK. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang AVR ya, tentunya di hands-on. Jadi melanjutkan program yang sebelumnya. Oke, kita akan eksplorasi beberapa sintaks dan juga strategi bagaimana untuk membuat implementasi logika di dalam program assembly AVR. Oke, modifikasi kita akan memodifikasi program yang sudah ada. Oke, ini contoh modifikasi pertama. Jadi kalau kemarin ada label forever, kemudian ada load NI, store, kemudian RJMP forever. Nah, di sini RJMP forever balik lagi ke label forever, balik lagi ke LDI. Nah, ini saya coba modifikasi ya. Saya coba modifikasi. Saya cut ya. Saya cut ke sini. Nah, saya cut. Oke, saya run. Nah, sehingga nanti program ini yang atas ini LDI dan seterusnya itu hanya dijalankan satu kali saja. Jadi tidak perlu diulang-ulang. Nah, kita coba jalankan ya. LDI load NI store. Nah, RJMP. Nah, setelah di RJMP sudah selesai gitu ya. Nah, nah itu contoh modifikasi pertama ya. Oke, berikutnya saya ingin mengimplementasikan if else ya. Saya ingin mengimplementasikan if else ya, logika kondisi if dan else. Nah, untuk implementasi tersebut saya akan menggunakan compare ya. Saya akan mengcompare sebuah register, lalu saya akan apa namanya? Lalu saya akan compare dengan suatu nilai. Oke, sebelumnya saya bisa membuat oke, ini kita stop dulu ya. Kita stop dulu. Saya bisa membuat variabel dengan menggunakan def gitu ya. Def val misalnya ya atau var ya var itu sama dengan R16 gitu ya. Oke. Nah, kemudian var ini akan saya compare dengan suatu nilai. Nah, teman-teman untuk instruksi yang bisa digunakan, teman-teman bisa baca di AVR instruction ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa baca di sini. Untuk compare misalnya saya akan menggunakan CPI. CPI ya. Compare with immediate. Kita mengcompare suatu register RD dengan suatu konstanta K. Nah, oke, nah setelah di compare nanti kita bisa pakai kondisi. Kondisinya branch if equal atau branch if not equal. Jadi kalau CPI cuma untuk compare, nah kalau ini untuk ngecek kondisinya, mau equal atau enggak equal. Nah, ini contoh ya, contoh saya pakai CPI, oke, saya cek CPI var, saya compare dengan $01. Oke, berarti saya compare register 16 dengan $01. Nah, setelah itu kita cek kondisinya, misalnya BREQ. Kalau equal, saya akan lompat ke label sama. Sama. Di manakah label sama? Ya, kita bisa buat di sini sama, misalnya ya, sama. Sama. Misalnya di sini kita buat sintaks gitu ya, buat code LDI R17 dengan 0x13. Oke, ada yang tahu 0x13 itu berapa? Ini heksanya 0x13 berarti desimalnya berapa? 3 ditambah 16 berarti 16. Oke, kemudian nanti kita move misalnya move itu copy ya, copy R5 R17. Jadi dari R17 di copy ke R5. Nah, itu kalau misalnya hasil komparasi var dan 01 itu sama. Nah, kalau sama ya, branch if equal ke label sama. Kalau tidak sama gimana? Kalau tidak sama ya berarti kita lanjut ke baris bawahnya. Ya, terserah teman-teman mau bikin code apa. Misalnya LDI R17 itu 30. 30 desimal. 30 itu desimal. Kalau heksanya berapa? Heksanya adalah 16 ditambah 14. 16 berarti 1 ditambah 14. 14 itu B, C, D, E. Berarti E ya. Oke, berarti 1 E. Nah, kemudian kita move misalnya R4 dari R11. Oke, nah ini contoh ya. Setelah itu kita akan jump RJMP ke forever. Oke. Nah, ini contoh program sederhana kita mengcompare nilai var yaitu register 16 dengan 01. Kalau sama dia akan lari ke sini, programnya akan lompat ke sini. Kalau tidak sama akan dilanjutkan bawahnya. Nah, setelah itu di sini aja lompat ke forever. Oke, kita run.
Oh, di sini nggak pakai tanda titik dua ya. Jadi waktu BREQ sama nggak pakai titik dua. Kalau waktu membuat labelnya dikasih. Ya, nanti kita run ulang. Ya, sudah tidak ada error. Tidak ada error dan tidak ada warning. Ya, kita jalankan satu-satu dengan yang ini ya. F plus. Oke, LDI, load, NI, store. Oke, sudah jalan. Nah, sekarang kita compare ya. Itu tadi yang awal-awal ya, R26, 27, kemudian load, kemudian N, kemudian store ulang. Nah, store lagi, kembali lagi ke memori. Kita coba yang ini sekarang. CPI var 01. Oke, di compare. Oke, di compare. Nah, kira kurang lebih nanti sama nggak nih? Equal nggak nih? Var dan 01. Var tadi nilainya 63. Apakah equal dengan 1? Tidak. Berarti nanti dia tidak sama. Berarti dia lanjut ke baris bawahnya. LDI, LDI, ya, oke ya, ke baris bawahnya. Jadi dia tidak lompat ke label sama. Oke. Oke, LDI R17 30. Kita lihat R17 nanti di load immediate dengan 30. Artinya 1E. Iya, 1E ya. Oke. Kemudian di copy ke register 4. Di move dari R17 ke R4. Nah, oke. 1E juga. Kemudian ke forever. Oke, forever. Iya, sudah selesai gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya nilainya ini tadi kita ganti dengan 63 ya, 63, which is tadi nilai R16 awalnya 63, harusnya sama dong, berarti nanti lompat ke label sama. Ya, kita run ulang ya, kita run ulang. Oke, kita jalankan lagi. Satu, yang ini udah, tadi sudah ya. Kita compare, nah 63 sama var harusnya sama, berarti nanti harusnya programnya lompat ke label sama. Oke, ke label sama. Ya, ke label sama ya. Nah, jadi tadi dari sini lompat ke sini ya. Oke, LDI R17 13. Nah, oke 13 hexa ya, 13 hexa. Kemudian di move dari R17 ke R5 di copy, ya di copy. Meskipun sintaksnya move tapi artinya copy. Oke. Ya, setelah itu forever ya, udah forever. Oke. Nah, selain menggunakan BREQ, kita bisa menggunakan BRNE. Misalnya di sini kita nggak pakai equal tapi not equal, yaitu bisa aja. Ya, jadi nanti hasil komparnya kalau tidak sama dia akan lompat ke label ini. Nanti BRNE. Ya, labelnya kita ganti ya misalnya tidak sama. Tidak sama. Oke, ini ganti 60 aja gitu ya. 60 sama 63 beda kan ya? Dolar 60, hexa 60 sama hexa 63 beda kan? Nah, nanti harusnya dia tetap lari ke label ini, tidak sama. Run. Oke. Ya, kita jalankan satu-satu. Oke, LDI, load, NI, store, dah selesai. Kemudian kita compare var dengan 60. Iya. Biar NI, harusnya ini not equal ya. Nanti harusnya program lompat ke label tidak sama. Oke. Oke, lompat. Kemudian di sini LDI R17 0x13 artinya R17 diberikan nilai hexa 13. Oke. Iya ini. Kemudian di copy ke R5. Copy dari R17 ke R5. Oke, sudah selesai ke forever lagi. Nah, itu teman-teman untuk contoh implementasi if else di dalam program assembly AVR. Ya, kita bisa menggunakan compare dan kondisi BREQ atau BRNE. Apakah ada kondisi yang lain? Ada sebenarnya. Ada BRGE. Kita coba lihat di AVR instruction. Apakah ada BRGE? Ada. Branch if greater or equal ya. BRG greater or equal, lebih besar atau sama dengan. BRLT less than. Oke, if less than pakai sign, dia pakai sign. Hati-hati di sini pakai sign. Nah, oke, sign berarti negatif dihitung nih ya. Oke, kemudian apa lagi ya? BRGE. Oke, ini juga sign ya, BRGE juga sign juga. Oke. BRLO branch if lower kurang dari.
Oke. Ya, dan lain-lain teman-teman bisa explore sendiri. Oke. Ini contoh yang pertama kita menggunakan if else. Nah, contoh berikutnya saya ingin membuat loop. Nah, saya ingin membuat loop. Oke. Sebelum membuat loop saya ingin membuat variabel baru, misalnya def apa ya, counter ya. Counter itu sama dengan R18. Sorry, ini bukan pakai V, pakai F ya. Def total itu sama dengan R19. Jadi saya akan menggunakan counternya di R18, totalnya di R19. Oke ya, di sini saya akan membuat loop. Nah, nah, ini kita stop dulu tentunya, kita stop dulu. Oke, sebelum membuat loop saya inisiasi dulu nilai nilai counternya. Counternya misalnya kasih 3 ya. Kemudian totalnya nilainya 0. Oke, totalnya nilainya 0. Total. Kemudian eh, var juga akan saya pakai, var saya pakai 5 ya. Oke, loop. Nah, di dalam loopnya saya mengerjakan apa? Di dalam loopnya saya ingin menambahkan total dengan var. Jadi totalnya akan ditambah 5 tambah 5 tambah 5 selama counternya lebih dari 0. Bagaimana cara implementasinya? Ya, kita bikin loopnya dulu. Kemudian di dalam loop kita tadi ingin menambahkan ya, add. Nah, add total dengan var. Total di add dengan var. Ini artinya add total dengan var, hasilnya disimpan lagi di total. Nah, ya, berikutnya eh, counter kita decrement. Decrement counter. Nah, counter di decrement dikurangi 1. Nah, setelah itu dicek apakah nilainya sama dengan 0. Jika tidak, maka balik lagi ke loop. Nah, oleh sebab itu kita pakai BRNE. Balik lagi ke loop. Jadi counter selama belum sama dengan 0 akan balik lagi ke loop. Oke, bagaimana cara tahunya? Kita bisa lihat ke AVR instruction lagi. Teman-teman bisa buka AVR instruction. Kita apa namanya? Kita lihat di deck ya, decrement. Nah, eh, nah ini decrement ya. Ini cara pakainya. Oke, decrement suatu nilai. Aduh, aduh, aduh. Decrement suatu nilai ya, decrement suatu nilai R17 katakanlah. Oke, ini di dalam loopnya menambahkan R1 dan R2, lalu R17 ini di decrement. Kalau BRNE, selama nilai R17 ini tidak sama dengan 0, dengan kata lain kurang dari 0 atau lebih dari 0, maka dia akan lompat ke loop. Balik lagi ke loop. Begitu juga dengan code saya tadi. Selama nilai counter ini tidak sama dengan 0, maka saya balik lagi ke loop. Oke, kita coba lihat ya. Kita coba run ya. Oke, kita assemble and run dulu. Oke, ini sudah tidak ada error, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian ini tadi yang sebelumnya ya, tinggal dilewati saja. Oke, jalankan, 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 jalankan. Oke, tidak sama ya. Oke, mulai ke sini. Oke, kemudian nah ini ya. Sekarang kita akan mulai set counternya 3. Counter tadi R18, totalnya R19 ya. Oke, R18 counternya di set 3 ya. Kemudian totalnya 0, R19 0. Oke, R19 0. Oke, 0. VAR dikasih nilai 5, R16 ya. Tadi VAR-nya R16. Tadinya 63, sekarang kita coba ganti dengan 5 ya. Ya, oke, ganti 5. Kemudian add total, var. Jadi total dijumlahkan dengan var, disimpan di total. Nah, ya. R19 tambah 5. Nah, 0 tambah 5, 5. Oke. Counternya di decrement, ya. Dari 3 nanti harus di decrement menjadi 2 ya. Oke. Ya, sekarang di decrement jadi 2. Cek BRNI 0 equal dengan 0, maka loop, balik lagi ke loop. Nilai counternya 18. Sorry, R18 nilainya 2, berarti belum 0. Nanti balik lagi ke loop. Balik lagi ke loop. Nah, tambahkan total lagi dengan var. Ya, 05 tambah 05. 10. Hexadesimalnya A. Di sini lihat nih. Jadi A. Decrement counter.
02 di decrement jadi 1. Iya, 1, lihat. Kemudian not equal dengan 0, balik lagi ke loop. Balik lagi ke loop. Oke, balik lagi ke loop. Kemudian kita add lagi total dengan var. Oke, 05, sorry, 0A ditambahkan dengan 5 jadi berapa? 10 ditambah 5, 15. 15 itu hexadesimalnya F. Jadi totalnya jadi F ya. 0x, 0F. Counternya decrement. Jadi 01 di decrement jadi 0. Oke, 0 ya. Sekarang apakah not equal 0? Tidak, sekarang sudah sama dengan 0. Berarti nggak balik lagi ke loop, tapi berarti lanjut ke bawahnya. Oke, ke forever. Nah, jadi sudah selesai. Oke, nah itu teman-teman contoh menggunakan loop di dalam assembly AVR. Nah, sesuai ekspektasi ya tadi 3 kali loop, nilai totalnya awalnya 0 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Jadi 15. Nilai akhirnya totalnya adalah 15 atau hexadesimalnya F. Nah, oke, dengan demikian untuk video kali ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Di sini tadi kita sudah mencoba mengimplementasikan if else dan loop ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.